kita maknai mampu untuk menjadi pembekalan diri dalam hal kita lebih, yakni memiliki karakter-karakter yang nantinya kelak akan sama karakter kita, sifat kita, akhlak kita dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya dalam hal permaknaan, yaitu tentang hal apa-apa yang kita yakini. Pada malam hari ini kita akan bahas lebih dalam, yakni penjelasan tentang khawarikul adat. Dalam hal pemaknaan yang sudah saya sampaikan tentang khawarikul adat, yakni merupakan suatu peristiwa yang memang luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang luar biasa juga, dan pada waktu, pada tempat yang luar biasa juga. Yakni hal tersebut dimaknai khawarikul adat, ya. Secara pemaknaan terdapat 6 jenis khawarikul adat. Yaitu yang pertama dimaknai dengan sebutan mukjizat. Mukjizat terjadi mutlak hanya pada diri Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua yaitu karomah. Bahwa karomah terjadi pada mereka-mereka para waliullah. Sehingga disebutlah adanya yaitu tentang hal karomahnya, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimaknai juga yang ketiga yaitu adalah maunah, yaitu keistimewaan atau memang bentuk pertolongan atau sesuatu yang luar biasa, dan ini terjadi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa seperti halnya kita-kita ini. Jadi tarafnya adalah santri atau orang Islam secara keumuman, ya, yang sudah mendasarkan dirinya kepada iman dan ketakwaan, ya. Dan itu dimaknai maunah terjadi kepada mereka-mereka yang ahli ibadah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dimaknai secara keistimewaan, yang dimaknai yaitu adalah secara alam. Adanya petunjuk alam, adanya kemampuan alam memberikan petunjuk, ya, dimaknai dengan irhas atau bentuk kebarokahan, ya. Kemudian yang kelima adalah keistimewaan yang ini diberikan khusus kepada ahli laknat, yaitu mereka-mereka orang-orang yang memang luar biasa dalam hal melaksanakan pelanggaran, ya. Mereka orang fasik dan orang munafik, dimaknai yaitu istizrad, ya. Kemudian yang keenam adalah ihana atau kehinaan. Itu sebagai awalan, sebagai ingatan juga bahwa khawarikul adat, ya, terdiri dari 6 perkara: mukjizat, karomah, maunat, irhas, istijrad, dan ihana. Kita akan bahas semuanya, ya. Kita akan bahas semuanya, dan kita akan titik beratkan kepada pemaknaan kata atau frase khawarikul adatnya. Apa sih khawarikul adat? Kan begitu. Secara pemaknaan kata khawarikul adat ini tidak saya temukan di dalam Al-Quran, ya. Ini pemaknaan jumhur ulama yang mengacu kepada bahasa Arab dan juga mengacu kepada bahasa Timur Tengah, ya. Dalam hal pemaknaan, khawarik itu berkaitan dengan suatu yang memang luar biasa dan yang terjadi kepada orang-orang yang luar biasa. Itu khawarik. Contoh, mukjizat adalah khawarik, ya, terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Ini juga manusia yang luar biasa. Nah, kedua keluar biasaan ini, ya, disebutlah dengan khawarik. Bisa dipahami dulu kan? Nah, selanjutnya dalam hal ini mengenai adat, bahwa yang namanya adat itu erat kaitannya dengan zaman, waktu, dan tempat. Bisa dipahami? Adat, tempat, suatu tempat pasti berbeda, ya.
dimungkinkan berbeda. Sunda, Jawa, Madura, begitu kan? Sumatera, Kalimantan, beda adatnya. Benar. Sekalipun di Jawa lah, oke, di Jawa. Apakah adat zaman dulu dengan adat zaman sekarang masih sama? Dulu masih dikenal dengan istilah pamali. Sekarang kayaknya udah luntur. Ya, perempuan, gadis nggak boleh keluar rumah setelah maghrib. Zaman sekarang gimana? Justru maghrib baru pada pulang. Masih di jalanan. Itulah adat. Ya, berubah. Walaupun tempatnya di sini-sini juga, sebutlah Betawi. Kan begitu. Zaman dulu masih Betawi, masih mengadopsi adat seperti itu. Anak gadis, ya cane, sebutlah kan begitu. Nggak boleh keluar malam, nggak boleh keluar maghrib. Begitu jadi ibu kota, sudah kota besar, ternyata nggak ada penerangan. Tempatnya tetap Jakarta, tetap ini Betawi. Tapi masanya berbeda. Itulah karena pengaruh adanya tempat dan adanya waktu. Termasuk juga adanya zaman. Apakah Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad satu zaman? Tidak. Dan mujizatnya pun beda-beda. Bisa dipahami. Ya. Dan karakteristik mujizat itu tergantung pada adatnya. Ya. Nabi Musa yang populer pada masa itu adalah sihir. Sehingga mujizatnya pun adalah berupa sihir. Bahkan sihir yang luar biasa. Dahsyatnya segala macamnya. Ya, mampu membelah lautan. Dan itu tidak bisa ditiru oleh sihir yang lain. Benar. Sekalipun tentang hal tongkat dilempar menjadi ular segala macamnya, ya, Nabi Musa pun diunggulkan. Benar. Bisa mampu tongkatnya Nabi Musa oleh kuasanya Allah dilemparkan jadi ular gede dan memakan semuanya. Luar biasa kan? Pada zamannya Isa alaihissalam, ya, di situ populer tentang hal ilmu pengobatan. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dikaruniai kemujizatan berupa hal-hal pengobatan. Sampai kepada yang terdahsyatnya, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Benar. Itulah mujizat. Termasuk dalam hal kategori umat Islam pada zamannya Rasulullah Muhammad. Yang tenar pada masa itu adalah sastra dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan. Termasuk juga adalah dalam hal segi filosofi, filsuf. Ya, pepatah-pepatah, bukan patah-patah. Ya, maka dimujizatkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad berupa Al-Quran. Benar, sastranya unggul, tidak terkalahkan. Termasuk isinya Al-Quran mengandung apa yang namanya yaitu ilmu pengetahuan dan filosofi yang memang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi. Mereka kelasnya hanya sebatas zaman itu, tapi Al-Quran sampai akhir zaman. Bisa dipahami ya. Dan itu juga mengacu kepada karomah, maunat, irhas, istijrah dan juga kehinaan. Apa karomahnya wali Madura sama dengan karomahnya wali Jawa Barat? Itulah, dan zamannya pun gak sejaman. Bisa jadi kalau sejaman pasti beda. Itulah terpengaruh adanya waktu, adat. Ya. Zaman, tempat, dan waktu, termasuk pelaku. Kita akan bahas tentang hal khawarikul adat. Adapun pemaknaan, ada yang menyebutkan bahwa khawarik itu berasal dari kata bahasa Arab yang ada di Al-Quran, yaitu khorik. Ya, akar katanya khorik. Ya, dimaknai secara nahwu yaitu horoko yahruku, yaitu al-horku. Jamaknya adalah hurukun. Ya, hurukun. Di dalam Al-Quran terdapat 3 pemaknaan tentang hal hurkun atau al-horku. Ya, al-horku. Yaitu dimaknai yang pertama yaitu dalam hal horkol safina, dilubanginya perahu atau perahu dibocorkan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tahrikol ardo, menembus bumi. Menembus bumi. Yang ketiga yaitu horoko lahu bi ghairi ilmin, mengada-adakan, menciptakan, menghadirkan kebohongan tanpa adanya ilmu pengetahuan.
Ya kalau bodoh aja gitu ya, jangan berprinsip. Orang bodoh berprinsip, ya orangnya jadi bodoh sudah pasti prinsipnya bodoh. Kesan mengada-ngada gitu loh. Ya, kemarin saya alhamdulillah naik ke langit pakai tangga, kan bodoh. Orang yang begitu kan udah ngaco, nah itu mengada-ngada. Ya, baiklah, dalam hal ini kita akan maknai secara pemaknaan dalil. Hal yang pertama, kita akan ambil kisah Nabi Khidir alaihissalam. Khorik disandarkan pertama kepada pembuktiannya, kepada sosoknya adalah Khidir alaihissalam. Sehingga kita bisa ngeraba, oh Nabi Khidir. Kan begitu? Paham ceritanya? Ya kalau paham lewat maksudnya. Saya lanjut ke halaman berikutnya. Enggak juga. Ya nggak apa-apa. Kan dulu kita nggak pernah belajar ya. Jadi sekarang belajar. Mumpung lagi belajar, yang bener. Ya awas. Nggak apa-apa sambil ngopi, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ya, sebab yang ngomong mah nggak boleh sambil ngopi, nyembur. Kemudian memaknai di Quran surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi di sini lengkapnya silahkan Anda pelajari di ayat 65 sampai 82. Itu bisa. Ya, bisa Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, tapi tadi kata pembina wilayahnya katanya jangan banyak-banyak, Ang. Ya udah, kita ambil yang ayat 71 dan 72. Ya, bukan mitnah. Kalau mitnah kadang ada orangnya, ini mah ada orangnya. Ya, berarti apa? Ngerasani. Apa belum ngerasani? Ya izin lah. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya bahwa di Quran surat Al-Kahfi ayat 71 72 di sini dikatakan ya, ayat 71, fangtalaqo, maka bertolaklah keduanya atau berjalanlah keduanya yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Hatta idza raqiba fis safinati khoroqoha, sehingga tatkala keduanya menaiki safinah, perahu, menaiki perahu. Ya, khoroqoha, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu, membocorkan perahu. Ya, kemudian kata Nabi Musa di sini kola, Nabi Musa berkata, ahrok taha, loh kena apa? Kenapa? Ya, kenapa engkau wahai Khidir kok melubangi ini perahu? Ya, litugriko ahlaha, apakah engkau hendak mencelakai atau hendak menenggelamkan ahlinya atau penumpangnya, ya, penduduknya, berarti kan penumpang, ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imro, apakah dalam hal ini adalah sungguh engkau sudah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ya, secara logika sudah berjalan jauh. Ya, ke mana? Mau naik perahu atau ke apa? Terminal apa? Ya, maksudnya gitu tahu, cuma ngetes doang maksudnya. Ya, pelabuhan, ke pelabuhan. Sudah nyampe ke dermaga atau pelabuhan, ayo naik perahu, naik semua, naik penumpang naik. Lah tiba-tiba Nabi Khidir dengan tongkatnya melubangi itu perahu dan bolong. Secara otak waras gimana urusannya? Gua orang gila kan begitu. Ya punten-punten ini secara otak waras kan begitu. Ya, tapi hati-hati loh, masa Nabi Khidir orang gila. Ya, makanya ini Nabi Musa ngamuk. Tuh, dengan perahunya bocor, yang terjadi penumpang kalang kabut. Bocor kan begitu. Pada pulang ke dermaga lagi kan, nggak jadilah naik perahunya, kan gebleng. Tuh, itulah khorik salah satunya. Perbuatan apa kalau bahasa Den masukin, bahasa imamah, bahasa itu apa? Nganeh-nganehi, perbuatan yang nganeh-nganehi gitu loh. Ya. Kalau bahasa Waawi mah bahasa Cirebon tadi ngaeng-ngaeng. Iya, ngaeng bae. Alhamdulillah lakau Cirebon ya. Ya. Pada mana sih? Wah, kalau nganeh, bener. Ya. Jadi nganeh-nganehi itu yang aneh-aneh kok diperbuat, yang nggak seharusnya diperbuat, yang mustahil kok, yang seharusnya tabu tidak boleh dilakukan, ini bahkan dilakukan. Tuh. Sehingga Nabi Musa ngambek di situ. Ya, kemudian
di ayat yang ke-72 Nabi Khidir berkata, berkata, alam akul, bukankah sudah aku katakan kepadamu wahai Musa, innaka lan tastati'u ma'iya sobro. Sudah aku katakan Musa bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Loh? Musa protes di situ. Ya lagian lu nya juga, ngapain perahu dilubangin? Jadi nggak jadi kita berlayarnya. Ya kan ya udah, kalau kamu misalkan tidak suka terima, kamu protes aja. Ya udah, kamu silakan out. Ya, katanya mau belajar. Kok banyak protes? Ya, ini Al-Kisah didasarkan kepada suatu riwayat pemaknaan kisah, yakni pada masa itu, Bani Israel terselamatkan dari bahaya Firaun. Ya, nyebrang segala macamnya. Kemudian Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau dengan segenap kemampuanmu, dengan segenap kealimanmu," kan begitu? "Adakah orang lain di dunia ini ya yang lebih alim selain engkau? Yang kealimannya melebihi engkau, wahai Musa?" Musa berkata, "Tidak ada orang yang lebih alim dari saya." Musa dengan pedenya, dan memang Nabi Musa apa adanya. Ya kan? Apa adanya. Mereka Bani Israel nurut semua. Manut semua, mampu menyelamatkan mereka. Benar, dengan kemujizatannya, kehebatannya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Firaun keok. Benar. Ya. Laut Merah pun dengan kemujizatannya terbelah. Mampu melubangi batu dan muncul 12 mata air. Ya kan? Terus Nabi Musa kan gak kemana-mana. Jadi yang diketahui oleh Nabi Musa ya memang dirinya lah yang paling alim. Dan itu ditanyakan oleh umat. Dan makanya Nabi Musa menjawab dengan sesungguhnya. Benar. Jika Nabi Musa mengatakan ada yang lebih alim, si Ono, Rukin misalkan. Ya, Rukin, Mustafa gitu kan. Tuh. Pasti mereka Bani Israel berbondong-bondong ke sana kan. Ya, inilah teknik guru. Seperti itu. Ya, teknik guru. Ya. Pada akhirnya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, "Woi, Musa, ada seseorang yang lebih alim daripada engkau." Waduh, iya ya Allah. Siapa? Cari olehmu, ya. Temui orangnya olehmu, ya, bahwa dia ada di pertemuan dua lautan. Waduh, mana ini? Jadi cirinya bagaimana? Ya Allah, bawalah engkau seekor ikan, ya, di dalam keranjang isi air. Ya, isi air dong, ikan. Oh, diisi nasi ya, ikan goreng namanya. Ya, isi air dalam keranjang, bawa. Nanti kapan waktunya si ikan ini lepas dan dia menuju lautan, maka disitulah pertemuan dua lautan. Disitulah engkau cari, ya, seseorang tersebut. Siap bos, walaupun bertahun-tahun gua akan tuju. Ya bos, ya Allah, kayak bos gitu kan. Berangkat, bawa temen dong. Ada satu murid, salah seorang muridnya, ya, dan sekaligus juga adalah pembantunya, yaitu Yusha bin Nun bin Afrotim bin Yusuf. Jadi buyutnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya anak Afrotim. Afrotim punya anak Nun. Nun punya anak siapa? Yusha. Ikut, oke, kan begitu, berangkat. Alhasil cerita ada segala macam, singkat cerita, si ikan lepas tanpa diketahui oleh Nabi Musa. Yang tahu adalah Yusha, tapi lupa memberitahu kepada Musa. Terusnya pede sambil makan roti segala macam, duduk istirahat, baru diterangkan, wahai Musa, saya lupa menjelaskan bahwa ikan itu sudah lepas. Wah, iya, enggak ada. Di mana? Sono. Ya, udah nyampe Cirebon, ikannya lepas di Subang. Balik lagi. Ya, balik lagi. Ya lihat Pantura nggak langsung pali. Ya, dengan cara yang aneh sih ikannya ini. Jadi lepas, mungkin naik pohon dulu kemana gimana terserah ya. Ya, naik trotoar apa gimana, naik got dulu baru lari. Kemudian cara yang aneh sih ikan tersebut. Ya, ya udah kembali lagi, balik lagi itu. Ya, balik lagi penasaran, Musa nggak marah, pulang lagi. Ya, diobatnya di sini, carilah di situ.
akhirnya ketemu dengan seseorang, yaitu menurut riwayat bernama Balya bin Malkan. Ya, Balya bin Malkan. Nah, disinyalir oleh jumhur ulama bahwa itu adalah nama asli Nabi Khidir. Ya, orang masyarakat situ mengenalnya adalah Balya atau Balya bin Malkan, yang sejatinya Nabi Khidir. Nah, ini jumhur ulama kesepakatan, walaupun diantara mereka perselisihan. Ya, alhasil minta izin Nabi Musa alaihissalam, wahai Khidir, ya, bahwa saya hendak berguru, tolong ajarkan ilmu yang baik kepadaku dari apa-apa yang engkau punyai. Ya, Nabi Khidir berkata, engkau nggak akan mampu, engkau nggak akan sabar menghadapi sikap saya. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, insya Allah saya mampu bersabar, insya Allah saya bisa untuk meneladani. Oke, berangkat, kan begitu, naik perahu, ya dilubangin. Ya, itu yang pertama. Kemudian secara khorik yang kedua, ya, bahwa di tempat yang lain, dalam situasi yang lain, pelakunya tetap sama, yaitu Nabi Khidir. Ya, bertemu dengan gulam, pemuda, ya, dari keturunan baik-baik, sebutlah keturunan ningrat, ya, bersih, ganteng, segala macam. Nah, tiba-tiba Nabi Khidir ini gulet kelahi, apa, ngajak sparring lah gitulah. Ya, emang tujuannya untuk membunuh gitu loh. Ya, akhirnya si pemuda tersebut, anak muda tersebut mati, dibunuh oleh Nabi Khidir. Lah, Musa protes. Nih, kenapa ini anak muda kenapa dibunuh? Ya nggak salah nggak apa. Ya kan? Begitu. Ya udah, kalau kamu emang nggak sabar, ya nggak mau memperhatikan apa yang saya perbuat, ya udah, silakan kamu pergi. Musa di situ bikin pernyataan, ya udah, cukup sekali ini. Ya, insya Allah nanti kedepannya saya nggak akan proses lagi. Siap. Kalau Nabi Khidir, kalau proses lagi, lo lebih baik minggat. Siap, bos. Jalan lagi. Ya, pada situasi yang berbeda, pada momen yang berbeda, tuh, dalam keadaan sebab akibat yang berbeda. Pelakunya sama, Nabi Khidir juga. Paham? Masuk ke sebuah kota, minta dijamu oleh penduduk kota. Tidak ada yang mau menjamu. Kata penduduk kota, lalu siapa? Kan begitu. Ya, masuk warung kopi, minta kopi, beli apa? Ya, emangnya preman. Ya, alhasil didapatilah rumah dengan tembok dinding yang mau roboh. Diperbaikilah oleh Nabi Khidir si tembok tersebut. Ya, diperbaiki segala kata-kata Nabi Musa. Hei, wahai Khidir, ya, kalau memang ini adalah sebuah pekerjaan, maka engkau bisa untuk meminta upah kepada pemilik rumah ini karena engkau sudah memperbaiki, karena kita sudah memperbaiki. Ya, kata Nabi Khidirnya, wah, kamu nggak ngerti, kamu nggak sabar. Tuh, ya, akhirnya ya udah, cukup sampai di sini kebersamaan kita, silakan. Kamu pergi, ya cukup sudah. Kapan waktunya nanti akan saya jelaskan kepada kamu. Yang terjadi apa? Ya, dijelaskanlah oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwa si perahu itu adalah milik fakir miskin, ya, yang kerja di laut tersebut. Ya. Tuh. Adapun di depannya itu ada raja dolim, dia akan merampas semua perahu. Sehingga dirampaslah semua perahu, terkecuali perahu itu mau dirampas lah bocor, ngapain? Ya, emang perahu bisa digotong? Ya, nggak bisa kan? Dirampas, dinaikin kan sama perampasnya kan, sama anak buahnya, lah bocor, ditinggal satu. Oh iya, paham. Yang kedua, si pemuda itu dia anak kesayangan, anak sematawayang, tapi tidak sayang kepada orang tuanya, justru manja, ya, dan nggak nurut, ya, sehingga orang tuanya ini rada stres, gitu, mumet mikirin anak ini, mungkin anak jalukan kayaknya sih, ya, anak jalukan. Akhirnya Nabi Khidir tahu di situ, ya udah, gua bunuh aja, alhasil. Nah, dengan harapan bahwa
si orang tuanya yang soleh tersebut nanti akan mempunyai anak lagi, ya, dan anak tersebut akan lebih sayang kepada orang tuanya. Nah, itu terbukti. Ya, di lain cerita terbukti. Alhasil yang ketiga bahwa di bawahnya rumah itu, di bawahnya dinding tembok itu, di lantainya terdapat kanzun atau kanza, kunzi, harta yang dipendam, harta simpanan, sebutlah warisan yang disimpan, yang dikubur oleh bapaknya yang soleh, ya, untuk kedua anaknya yang yatim piatu, gitu loh. Jadi si bapaknya sengaja mengubur karena anaknya masih kecil-kecil, dikuburlah harta itu, dititipkan sama seseorang. Tuh, ya, bapaknya mati. Nah, tapi yang dititipi ini tidak bisa menjaga. Karena apa? Miskin-miskin juga. Ya, mau bongkar itu si anaknya bapaknya ini masih kecil-kecil. Jadi belum layak. Ini amanat banget ini orang yang dititipinya. Ya, rumahnya pun hampir roboh segala macam. Tapi Nabi Khidir mengetahui dan dibangun ulang lah. Ya, dirapikan lagi si tembok rumah itu, lantai-lantainya. Dijelaskan Nabi Musa bahwa ini adalah ada harta simpanan untuk kedua orang anak yatim tersebut. Rumah ini milik dua orang anak yatim itu. Ya, inilah yang membuat kamu nggak sabar, Musa. Pengen sok tahu. Ya, nggak sabar dalam hal menghadapi Khidir alaihi salam. Kenapa Nabi Khidir berbuat demikian? Kenapa juga Nabi Musa protes seperti itu? Inilah kejadiannya ketika dua orang yang berilmu tinggi bertemu. Hati-hati. Sehingga ada istilah, kata Cak Imamnya, emang ada yang lebih jago daripada gua? Mana orangnya? Bener nggak? Tabiat kan begitu. Bener. Masa sih ada yang lebih hebat tinjunya daripada tinju gua? Mana sih orangnya? Pengen tahu, penasaran gua. Bener. Ya itulah. Ya, karena seperti itu. Sehingga mereka saling mengetes. Gitu loh. Nabi Musa tujuannya baik-baik, pengen belajar. Nabi Khidir tahu nih, Nabi Musa nih tahu pengen belajar kesabaran, diperintah oleh Allah, tahu. Ya, tahu hafal bener. Dan ini Musa bukan orang sembarangan, hafal Taurat. Hati-hati. Ya, Nabi utusan, Nabi unggulan zaman itu. Tahu, sehingga Nabi Khidir ngetes dengan berbagai trik segala macam. Ternyata Nabi Musa tidak lulus. Bisa dipahami? Ya. Kenapa Nabi Musa harus belajar kepada Nabi Khidir? Apakah hanya belajar kesabaran? Apakah hanya belajar kesaktian dan segala macamnya? Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Benar. Jadi bisa disimpulkan secara pemaknaan bahwa secara alim ulama cukup untuk mempelajari kitab saja sebagai bekal penyampaian kepada santrinya atau kepada kaumnya. Hanya berbekal kitab saja cukup. Bahkan untuk diri sendiri pun cukup, benar. Tapi ketika nih berhadapan dengan rewelnya santri, rewelnya kaum, ya, kalau ayat buat dagangnya wis ada enggak? Ya kan? Ada enggak bacaan atau ayat doa ya buat biar cepat sembuh, biar amalan yang sekiranya enggak digoda setan. Nah, ini kan namanya umat kan begitu. Ya. Nah, inilah pesan ini yang tidak tersirat, ya, secara tidak tersiratnya ada di riwayat itu. Sekalipun Anda mahir secara syariat, ya, warikul adat aneh kan? Ya aneh. Maksud kita kan aneh kan? Ngaji gak pakai topi, ngaji kelihatan lututnya kan? Inilah warikul adatnya kita. Nggak apa-apa. Kenapa? Jadi dalam hal ini ya itulah warikul adat, keanehan, luar biasaan, ya nganeh-nganehi ya begitu nih. Nganeh-nganehi nih. Nganeh-nganehi sama no. Ya itulah warikul adatnya kita. Ya, tapi tetap tauhid, alhamdulillah. Bukan ketawa terus, saya gua ketawa terus. Jadi dalam hal ini ya pentingnya menguasai syariat dan pentingnya juga belajar ilmu yang bertaraf ma'rifat, sebutlah hikmah. Ya, karena sudah berurusan dengan kaum. Jadi yang namanya kiai gede, kiai ajengan tidak akan lepas dari hikmah, benar? Ya iya, karena urusan dengan kemaslahatan. Ya,
dibawa ngaji doang, ya orang sakit ya tetap aja harus perlu obat dan segala macam kan, nggak bisa diajiin tanpa minum obat tanpa sesuatu, minimalnya air ditiup kan, Pak brus kan begitu, ya ditiupnya pakai sanyo, melalui selang, seratan begitu, basah kan, ya iya enggak sih, iya kan, apa mungkin doain air pakai Al-Baqarah sasurat? Ya pasti diambil kan, inti sarinya Al-Baqarah kan begitu, nggak mungkin dibacain Yasin utuh kan begitu, pasti diambil inti sarinya Yasin, sehingga cuman Bismillahirrahmanirrahim, dah tak minum, benar, ya itulah maksud tujuan seperti itu. Ya jadi dalam hal secara pemaknaan para santri semuanya, secara khorik, ya khorik ini tadi yang pertama yaitu kaitannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, dalam kisah ini diakhiri di ayat yang ke-82 surat Al-Kahfi, yaitu dengan pernyataan Nabi Khidir sendiri, ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma fa'altuhu an amri, bahwa bukanlah aku melakukan ini menurut kemauanku sendiri. Jadi bukan keinginan, bukan hawa nafsunya Nabi Khidir. Berarti kan ada yang mengomandoi. Ada yang mengomandoi. Riwayat juga mengatakan bahwa Balya bin Malkan bukan Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan Nabi Khidir itu hanya nabi biasa. Ada juga yang mengatakan bukan nabi tapi orang berkaromah. Ya, sama halnya seperti Ali Imran, Anisa, apa namanya, Ali Imran, terus maksudnya Luqman, ya Maryam yang diistimewakan di Al-Quran. Nabi bukan, ya kan, tapi diistimewakan disebut di Al-Quran. Benar. Luqman siapa sih Luqman? Nabi bukan. Luqmanul Hakim. Ya, surat Luqman. Ya. Terus keluarga Imran siapa sih keluarga Imran? Terus Maryam Nabi bukan segala macam, bukan? Ya. Nah, ada kontroversi di situ. Oke, nggak masalah. Jika memang Nabi Khidir nabi adalah berarti tingkatannya mukjizat. Jikapun wali, maka tingkatannya karomah. Jika ini adalah Balyan bin Malkan, berarti orang soleh biasa. Berarti disebut dengan maunah. Yakin? Bisa kan? Nah, kemudian pemaknaannya bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah nabi. Sangat tidak mungkin Nabi belajar ke orang soleh biasa. Sangat tidak mungkin Nabi belajar kepada wali. Setidaknya belajar ke yang setara. Kepada Nabi lagi. Ya kan begitu, Nabi yang lainnya. Ya, sekalipun Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah lebih tua. Ya, tapi beliau belajar kepada Imam Syafi'i yang muda. Benar. Jangan ukur muda tuanya. Ini sama-sama imam loh. Imam. Sama-sama imam. Imam mazhab kan begitu. Ya. Jadi sebanding gitu loh. Kan nggak mungkin jika memang apa namanya Imam Hanafi belajar ke Imam Kusnadi, kan nggak mungkin. Iya, belajar apa? Belajar nyupir mungkin. Iya. Nah, jadi pemaknaannya ada yang mengatakan bahwa ini katanya berupa karena nabi maka tingkatannya adalah wahyu. Ya. Sedangkan wali tingkatannya karomah. Ya. Sedangkan adalah apa orang beriman, orang yang soleh tingkatannya adalah maunah. Oke, sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya, jikapun ini dipakai dengan ilhas, ya, bisikan alam, firasat alam segala macam sah. Bisa. Karena ini ya terkategori orang soleh. Udah gampang. Lebih soleh ya berarti nabi. Kan gitu. Nah, pemaknaan tentang hal firasat dikatakan dalam hadis ittaqu firasatal mu'min, ya, fa innahu yanzuru binurillah. Ya. Takutlah engkau kepada firasatnya orang yang beriman. Ya. Bahwa sesungguhnya firasatnya orang yang beriman itu yanzuru binurillah. Jadi hadir ya atau nyata itu merupakan anugerah yang disertai dengan nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firasat beda dengan firasat lu. Ya, beriman tidak, berislam tidak, soleh tidak. Ada
menurut firasat saya dia itu kayaknya mau berbuat jelek deh. Firasat setan namanya. Ya, seudon timbul jadi prasangka, bukan firasat. Tuh. Dan begitu Nabi Musa dalam hal ini adalah ketemu dengan tadi Balya bin Malkan, kan begitu. Apa nanya? Nabi bukan. Kan begitu. Kamu wali bukan. Kenalan dulu dong. Ya kan tidak. Ya, karena ungkapan juga mengatakan la ya'riful wali illa wali. Ya, bahwa yang mampu mengenali itu wali atau bukan hanyalah wali. Gitu loh. Jadi orang yang berilmu, orang yang mempunyai hikmah di dalamnya, sebutlah pengetahuan spiritualnya tinggi, itu paham mana orang-orang atau siapa orang yang memang mempunyai keistimewaan supranatural, kerasa gitu loh. Nah, Nabi Musa pun sama seperti itu. Wah, ini kayaknya orangnya nih. Ini kayaknya orangnya nih. Ya, langsung tanya. Waalaikumsalam, mau belajar. Monggo. Lo nggak bakal sabar. Karena sama-sama tahu, ya itulah bahwa la ya'riful wali ilal wali. Ya, yang mengetahui itu adalah wali hanya wali, gitu loh. Orang yang nggak wali, yang nggak tahu. Banyak jebakan yang menyangka bahwa itu adalah orang biasa, orang tua biasa. Ya, wali Semarang sebagai tukang parkir, tukang pikul di pasar, ya kan? Padahal nyatanya dia adalah wali. Begitu ada sosok leluhur atau tetua pesantren yang menyatakan salam buat dia. Ya, kok kenal dia wali? Buset. Ya, ternyata satu liting. Ya, mos pondoknya pesantrennya bareng. Dia mendirikan pesantren, nah ini mah dia berkelana ke masyarakat, ngebantu, ya kan, ikut menyelesaikan bersih-bersih pasar, terminal, segala macamnya, ya mendoakan semuanya, yang sakit disembuhin, kayak orang gila aja. Ternyata wali. Dan itu yang tahu hanyalah wali. Ya. Padahal si pemilik pesantren ini dia tidak tahu kabar temennya. Tapi karena ada informasi seperti itu, dia kerasa, temen gua wali dia. Salamin buat dia. Paham? Paham ya? Kemudian pemaknaan yang berikutnya ya, yakni tentang hal khorik. Khorik ya, dalam pemaknaan yang kedua ini dimaknai dengan khorik as-syaiton. Tadi berarti khorik ar-rahman. Ya, khorik yang di dalamnya penuh dengan kerahmatan. Ya, rahmat juga tidak matang di situ. Membutuhkan kecerdasan, ketelitian, kesabaran. Ya, kebarokahan, ya, juga adanya keteladanan, andap asor, DP, benar. Ya. Masing-masingnya menguasai ilmu tinggi masing-masingnya. Tapi tetap kan andap asor. Karena Nabi Musa diperintahkan belajar, maka ia meminta pelajaran. Tuh. Nabi Khidir pun sama, karena mendapat perintah untuk mengajarkan, ya tetap, ya kan, menggunakan teknik caranya dengan karakter dia sendiri, karakternya Nabi Khidir. Sehingga dimaknai dalam hal ini adalah bahwa wa fawqa kulli zil ilmin alim, bahwa di atasnya tiap-tiap orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang berilmu itu ada, yaitu yang maha mengetahui atau secara lafaz di sini wa fawqa kulli zil ilmin alim. Ilmin berarti orang yang punya ilmu, tapi alim orang sudah menjalankan ilmu tersebut. Ya, sehingga baru taraf santri udah belagu, tuh pembina, udah lebih dulu, alim dia, jangan belagu loh, benar. Itulah maknanya dengan zil ilmin alim. Itu pun harus wa fauqa, ya, kulaha, semuanya, awas nih. Yang baru belajar jangan belagu, baru bisa doang sombong. Ya, hanya baru punya amalan 1-2 belagu. Hanya baru bisa melihat goib, ya. Hanya baru bisa menebak untuk gua warnanya merah, kuning. Belagu banget. Ya, pembina aja biasa aja kan.
Loh, bunyinya aja biasa aja, nggak sombong nggak apa. Maksudnya diam alim apa diam masa bodoh apa nggak tahu maksudnya. Ya. Pemaknaan yang kedua tentang hal khorik ya. Ini khorik as-syaiton. Dimaknai di Quran surat Al-An'am ayat 100. Ya. Yaitu dikatakan waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin ya sebagai sekutunya Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin tersebut. Ya. Paham kan? Orang-orang musyrik mempertuhankan jin. Bahkan dianggapnya itu adalah sekutu bagi Allah. Jadi Allah punya wakil, Tuhan alam dunia, jin namanya. Awas, salah besar seperti itu. Allah mah enggak punya wakil. Ya, Allah ya Allah tetap yang maha kuasa, ya yang maha tinggi, yang maha agung. Kan begitu. Adapun penguasa-penguasa segala macamnya dimaknai dengan Rob. Ya. Nah, dalam hal ini adapun dimaknai dengan hal wakil-wakil adalah penolong. Tapi di sini sangat luar biasa. Ya, di kalimat berikutnya adalah wa kharaqulahu banina wa banatim bi khairi ilmin. Jadi bahwa mereka juga mengada-adakan, berbohong. Di sini wa kharaqu. Ya, mengada-adakan, berbohong. Loh, bedanya apa tadi? Kharaku melubangi dengan kharaku mengada-adakan. Ya karena Nabi Khidir juga udah perahu bener-bener dapat dilubangin kan nganeh-nganehi. Mengada-ngadakan perbuatannya seharusnya tidak dilakukan. Nah sama ini juga. Si orang kafir juga ini adalah kharaku, mengada-adakan. Di sini nganeh-nganehi, ngaco. Ya, dalam hal wa kharaku lahu, mereka mengada-ngadakan, berbohong bahwa Allah Subhanahu wa taala banina wa banatim, yaitu mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Jadi ini udah kafir, goblok lagi. Ya kalau kafir aja gitu kan ya. Enggak pakai goblok gitu, udah kafir goblok. Bi ghairi ilmin sih. Ya, bagaimana Allah mau punya anak? Oh, istri aja enggak ada. Ya, emang Allah makhluk yang butuh istri? Di mana butuh istri, di mana ada anak, berarti kan ada birahi. Hati-hati loh. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Makanya diakhiri ayat ini dengan subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ya, awas di lafadznya subhanahu wa ta'ala amma yasifun, diawali dengan subhanahu. Jadi kata asabhu, subhana atau subhanallah ini untuk menangkis. Untuk menangkis. Ya, secara konteks Al-Qur'an ya, lafaz subhanallah itu mengacu kepada untuk menangkis babad-habis mereka orang kafir. Salah lu semua. Yang benar ini, gitu loh. Contoh mereka tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad. Kan begitu? Ya kan? Tidak meyakini yakni dalam hal kemampuan Rasulullah Muhammad. Mereka ingkar, bahkan melawan Rasulullah Muhammad. Baru apa pengetahuannya? Ya, maka turunlah ayat subhanalladzi asra bi abdihi, ya tentang hal yaitu Isra wal Mi'raj. Diawali dengan asabhu di situ. Bahwa mereka tuh salah semuanya, babad habis. Ya, tetap Allah dalam hal kesucian dan kebersihan. Beda dengan konteks kita dalam berkehidupan. Subhanallah, kan begitu. Dapat rezeki, alhamdulillah subhanallah. Lihat yang cakep-cakep memandung subhanallah, kan begitu. Ya. Lihat yang ganteng-ganteng wes, subhanallah, kan begitu. Lihat yang tebal-tebal. Ya, atau tipis. Triplek papan punya. Nah, di sini mereka sudah kafir, ya, goblok. Yang ngaco jadi mengada-ngada. Inilah khorik. Sama-sama tadi masih satu makna dengan tadi kisah Khidir alaihi salam. Bedanya yang memperbuatnya pelakunya, nih, subjeknya yang bedanya. Bahwa di sana khorik yang sebagai subjeknya adalah nabi. Bahkan 2 orang nabi. Benar. Yang satu berbuat, yang satu kan protes. Iya benar. Nah, ini yang berbuat orang kafir.
Jadi bisa diyakini bahwa khorik yang pertama sudah didasarkan, yaitu kepada kesolehan. Maka menjadi khorik yang baik. Dan itu pun orang-orang soleh. Lah, sedangkan di sini orang-orang musyrik, boro-boro iman, boro-boro takwa, sudah pasti nggak bakal soleh. Kan begitu? Lah, tiba-tiba punya keistimewaan. Mereka bisa bersekutu dengan jin, bisa tahu masa depan dari jin, bisa tahu obatnya apa dari jin segala macam, bahkan mempersekutukan. Ya, bahwa Allah itu butuh menyan. Ya, anaknya diminta nih, anak laki-lakinya. Ya, dianggapnya punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Mereka berkata seperti itu bigoiri ilmin. Ternyata hal bigoiri ilmin dalam Al-Quran juga, dalam hal kesyirikan, bukan hanya sebatas Allah mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan saja. Mereka juga mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anaknya Allah. Bahwa malaikat yang yang perempuan itu adalah anaknya Allah untuk Allah. Ya, malaikat yang laki-laki anaknya Allah adalah untuk mereka. Jadilah pemimpin-pemimpin mereka, titisan para malaikat, titisan Allah, sebut dengan anak Tuhan, anak Allah, anak Allah. Waduh, parah lagi. Ya. Tuh. Anak Allah, putra Allah, gitu kan. Nah ini kekacauan mereka-mereka yang luar biasa. Ya, luar biasa ngaconya maksudnya. Ya, mereka ini hidup dalam hal kemuliaan duniawi, maka statusnya mereka istijran. Ditunggu sadar insafnya. Jika tidak, ya sudah, berakhirlah mereka. Jikapun mereka dalam hal kesyirikan, kemusyrikan, dalam hal berkhorik, tapi dalam hal keterpurukan masuknya kepada kehinaan, ihana. Bisa dipahami? Ya, karena di sisi lain ini kan perbuatan orang musyrik. Di sisi lain jin tidak mengakui. Ya, contoh pemaknaan Quran surat Al-Jin ayat 5. Wa ana zonana alang taqulal insu wal jinu alallahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira, bangsa jin mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Jadi jin juga kaget, loh kok ada ya manusia yang benar seperti itu. Kirain bangsa gua doang. Ternyata bangsa manusia pun ada. Jadi di antara bangsa jin ada yang memang dusta terhadap Allah, menentang Allah, ya, mengada-adakan mendebat Allah dan segala macamnya, membantah. Kirain manusia nggak ada, ternyata ada. Heran bangsa jin juga. Dan di sini tadi di Al-An'am ayat 100 dikatakan wa haraqulahu, ya kan? Mereka mengada-adakan berbohong tentang hal Allah. Menggunakan kata haraku, kenapa tidak wa kadzabulahu? Mereka dusta. Jadi tahu kan? Ini spesifik pengkhususan, pemaknaan. Itulah Al-Quran. Ya. Pahami lafadznya. Ya, jangan langsung ke artinya, lafadznya. Nanti ketemu maknanya. Ya. Kemudian pemaknaan yang selanjutnya ini berkaitan dengan hal horku yang ketiga. Ya. Yang ketiga dimaknai dengan horkol ardo, yaitu menembus bumi. Ya. Kita perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 36 dan 37. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, ilmu lagi, tanpa ilmu lagi. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mengikuti saja jangan, berarti nggak boleh taklid, apalagi berbuat. Ya. Nggak bisa geragaji suruh geragaji, nggak bisa bikin lemari suruh bikin lemari, nggak bisa ngecat disuruh ngecat, ya belepotan semua. Ya, catnya nempel tapi tetesannya melebihi pil. Ya, satu pil tapi cecerannya 2 pil, yang nempel berapa? Karena tidak ada pengetahuan. Ya minimalnya ada pengetahuan, dia pernah melihat walaupun nggak belajar. Ya, tapi ngecat seperti itu, maka dia bisa gitu kan, walaupun ya belepotan lah segala macam. Ya. Ayat nggak salah ya, nggak salah. Janganlah engkau mengikuti apapun yang jika engkau tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya jangankan dalam berbuat, dalam berguru pun jangan. Ya,
pengen belajar agama ke dukun, pengen mau merubah masa depan ke mbah, apa-apaan. Ya diyakini ya nggak apa-apa lah, yang penting syarat sajian mahar mas kawin ya. Anda terjerumus itu. Ya Anda karena Anda bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Berarti jika tanpa ilmu pengetahuan bisa jadi Anda adalah bodoh. Jahilin, jahlu, jahiliyah. Kemudian inasam awal absoro wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, hati terdalam, ya, itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya atau pertanggungan jawab atau pertanggung jawaban. Ya, yang benar mana sih? Pertanggung jawaban, pertanggungan jawab apa pertanggung jawaban? Bener KB, dan nggak pusing. Ya, ya, tanya kepada S2 bahasa. Jadi ingat ya, patokannya bahwa pendengaran ya harus saksama, penglihatan harus jeli, hati perasaan jangan diabaikan. Ya, tapi dilibatkan. Itu pun fuad. Fuad bukan kolbu. Dimaknai bukan kolbu. Fuadnya, berarti sudah kesimpulan di situ. Baik dan benernya sudah menetap dalam hati, namanya fuad. Ya, ini jahat, ini bener, adanya di fuad. Hati masih bolak-balik. Ya, mencuri salah. Tapi kan gue demi nafkah, kan? Ini kolbu, ini kerjaan kolbu seperti itu. Korupsi salah, dosa. Gue penting nih buat partai. Kalau tanpa duit, tanpa modal, kalau nggak korupsi, partai gue runtuh. Kolbu di situ. Tapi tetap di dalam fuad mah ini dosa. Ya, makanya di sini adalah inasam awal absoro wal fuada, atau di ayat lain dikatakan dengan wal afidah. Ya. Itu semua akan dimintai pertanggungan jawabnya. Kemudian di ayat yang ke-37 Al-Isra, wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maroha, sombong. Angkuh, congkak, termasuk juga dimaknai dengan belagu. Gitu loh. Ya, belagu. Bighairi ilmin, tanpa ilmu segala macamnya. Ya, tidak pernah mendengar pengetahuan, tidak pernah melihat belajar pengetahuan, tidak punya hati perasaan dalam hal berpengetahuan, tiba-tiba sombong, belagu. Tenang aja, paman gua kiai. Yang kiai paman lu. Ya tenang aja, bapak saya jenderal. Kan bapaknya yang jenderal, lu kan bukan. Bapaknya mati mau apa lo? Ayo, gua kan anak almarhum jenderal. Ya udah, sel nomor 2. Mau apa? Ya, itulah. Tanpa pengetahuan dia tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hatinya. Seperti jadinya. Ya, tenang aja. Usaha punya gua, segala macam punya gua. Punya orang diakuin. Ya, punya siapa itu Bank Mandiri? Punya saya. Indomaret misalnya punya saya. Nih, keblek. Ya, ternyata apa dianya? Tukang parkir. Tukang parkirnya. Ya. Dia berhak untuk nggak boleh. Penuh. Kayak sok kuasa punya gua. Ya. Keblek kan? Ya. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini, ya, berbuat atau tinggal di bumi ini dengan sombong, angkuh, congkak, belagu. Ya. Innaka lang taraqal ardo. Nah, tahraqal yahrikul. Berarti kan usahanya dengan korek. Ya. Bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menembus bumi. Tuh. Kemudian walang tablughal jibala tula, ya, tula. Dan engkau tidak akan mampu tumbuh setinggi gunung. Tuh. Ya, jadi nggak usah sombong lah, bahwa orang yang dengan kesombongannya tambah dengan ya, karena orang sombong itu orang bodoh sih. Ya nggak mungkin orang alim sombong, nggak mungkin. Ini yang sombong ini adalah orang bodoh. Sebutlah orang yang punya tanggung. Ya, orang sombong ini. Dengan kesombongannya dia nggak bakal nembus bumi. Ya, nggak bisa nembus bumi. Sok aja orang sombong, orang belagu. Bisa nembus bumi. Apa tinggi setinggi gunung? Nggak bisa kan? Dengan kesombongannya, kedulan sombong sih. Orang yang nama kedulan sombong berarti kan dia emosi tinggi.
ya kan? Dimana emosi tinggi, maka saraf keduluan tegang, ototnya keduluan kejang, kan begitu? Ya, sehingga dalam hal berbuat kerja pun cepat loyo. Bisa dimaknai nggak? Tanya ke Amir, ilmu kesehatan itu. Bener. Orang yang cenderung berpikiran jelek, dia akan mudah lelah. Karena apa? Pikirannya selalu bersiasat terus. Bagaimana menjatuhkan, bagaimana mencelakakan, terus berputar terus. Nggak enjoy. Maka dalam hal segala sesuatu perbuatanmu cepat capek, cepat stres, tidur nggak nyenyak. Mending nggak nyenyak, nggak merem. Repot kan? Tidur semalam gua nggak merem. Ikan. Iya, ikan. Iya. Ikan, tidur ikan. Ikan hipnotis, tidur, digoreng. Mati gampang. Ya. Nah, ini jadi pemaknaannya. Pasal semuanya. Di sini jelas secara lafaz, ya. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu setinggi gunung. Ya. Berarti ini ada indikasi jika tidak sombong, jika kita tawadu, berarti kita bisa menembus bumi dan bisa menjulang setinggi gunung. Ada indikasi seperti itu karena di ayat lain dikatakan di Ar-Rahman ayat 33. Ya. Ya masarul jinni wal ins inistatotum ang tangfudu min aktori samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, ya, jika engkau sanggup untuk menembus langit, ya, melintasi penjuru langit dan bumi, maka silakan. Fangfudu, maka silakan lintasilah, tembuslah silakan. Ya, dikatakan selanjutnya bahwa latang fudu, engkau tidak akan mampu, latang fuduna, kalian tidak bakal mampu, tidak bakal sanggup untuk menembus, untuk melintasi. Illa bisultan, terkecuali dengan kemampuan. Ya, jika kemampuannya para nabi disebut dengan sultannya adalah mukjizat. Ya, jika sultannya para wali namanya adalah karomah. Sultannya kita orang yang soleh, alhamdulillah kan begitu, adalah maunah. Adanya sultan dari pengaruh alam, bisikan alam, gerak-gerik alam, irhas. Sultan. Ya, berarti masih bisa memungkinkan kan? Makanya jangan keduluan belagu, gitu loh. Abang-abang pembina belagu, abang ketua belagu, abang senior belagu. Belagu. Ya, daripada junior yang belagu, mending gua senior yang belagu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh belagu, apalagi berlagu. Ya, kebanyakan lagu nggak boleh, banyakin sawer ya. Nih. Sawer yang dibanyakin, jangan banyakin minta lagu. Ngeselin tukang organ. Nggak boleh ada kerumunan 50 juta. Nah, jadi pemaknaannya ya bahwa hanya dengan tawadu lah bisa semuanya terjadi. Ya, apakah kita menembus bumi ataupun tinggi menjulang langit sah, karena kita ada dalam kerendahan hati terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya sombong apa sih? Berarti kan kita rendah hati kan, tawadu kan. Dengan tawadu orang banyak yang sayang, orang banyak yang memperhatikan, orang banyak yang iba, banyak dukungan, banyak yang ngasih kemampuan, ngasih ilmu segala macamnya. Nembus bumi gampang, sewa tukang bor. Lu mau cari air berapa meter? Bener. Itu dengan tawadu, sabar kan, ketemu batu sabar, ganti mata bornya. Coba dengan sombongan, kurang aja, tuang, mata bornya patah. Tuh tanya tukang bor. Bener. Nggak ada manfaatnya sombong. Nggak juga bisa setinggi gunung. Silakan dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Contoh Fir'aun, wahai Haman, bangunlah bangunan yang tinggi agar aku bisa membangun, bisa melihat Tuhannya Musa. Apakah jadi? Tidak. Tidak ada dengan kesombongan. Coba dengan ketawaduan. Bener. Dengan ketawaduan segala macam sabar, segala macam apa ditelatenin, akhirnya berdiri tiang listrik, berdiri tower. Iya. Iya nggak sih? Bisa naik pesawat. Ya bikin pesawat bisa kan, karena tidak dengan kesombongan. Aslo ini berkaitan dengan irhas juga. Nantinya kita harus bisa membaca situasi alam. Bisa dipahami?
tiga irhas tersebut. Yang pertama adalah tiga horku atau horik, ya. Horik yang pertama adalah Ar-Rahman, horik yang ketiga, yang kedua adalah As-Syaiton, horik yang ketiga itu di antara keduanya. Jadi lu pilih mana? Pilih setan apa pilih Rahman atau Rahmat yang di dalamnya Rahman Rahim, welas asih yang dilaksanakan oleh orang yang sudah ada welas asihnya, yaitu puja-puji. Jadi fokusnya Anda menjalankan puja-puji. Nanti di situ ada anugerah rahmat berupa Rahman Rahim. Begitu, jangan fokus Rahman Rahimnya dulu. Perbuatkan, perjalankan dulu adalah puja-pujinya, alhamdulillah, ya. Yaitu alal kodim alal kodim, kodim alal hadis, kan begitu, hadis alal kodim dan hadis alal hadis. Tuh, kodim dengan kodim, senior dengan senior. Nih, harus puja-puji nih, nggak boleh bendeng cewengan, ya, nggak boleh pelet-peletan, nggak boleh, ya. Pas sesama senior, dia bendeng cewengan maksudnya. Ya begitulah, ya kan. Kok ada perpecahan gitu. Nah terus kodim malah hadis, senior dengan junior, ya harus ada puja-puji. Untuk kasih sayang ntar dulu, puja-puji dulu. Kan bahaya nantinya senior dengan junior berkasih sayang mah. Kalau juniornya cakep, lah seniornya playboy, kasus kan jadinya kan. Makanya puja-puja dulu. Ini walaupun ini si junior ini adalah caem, kan begitu, caem, ya kan, anggap sebagai adik, kan begitu. Jadi Anda nggak ada maksud jelek gitu loh. Ya, puja-puji dulu. Nah termasuk ke si hadis alal kodim, yaitu si junior ke senior. Ya, puja-puji dulu, jangan masasi dulu. Jangan sampai gara-gara si seniornya adalah kakak kandung, juniornya adik kandung, terus dalam hal pembelajaran seperti ini masih diibaratkan dengan kekeluargaan. Oh nggak bisa, ya, santri-santri, guru-guru, seperti itu aturan mainnya. Ada kalanya kan, walaupun kakak beradik, di sini guru, soalnya santri. Oh nggak mau, masa sih sama adik sendiri tega, adik sendiri lu murid, mau nggak mau suruh ngamalin sama-sama, SK sama-sama mandi sono, selulup, apa kumpum. Iya, masa sih nggak ada spesial sama buat adik? Nggak ada, sama semuanya, karena santri. Ya. Nah jadi semuanya dikembalikan kepada ketentuan puja-puji sampai akhirnya hadis alal hadis, junior dengan junior bagaimana nih? Ya, lu sama baru belajar, gua juga sama baru belajar. Ya udah, sama-sama belajar, nggak usah saling sombong-sombongan. Begitu. Makanya ditetapkannya aturan. Ya, puja-puji pakai aturan. Sebab kalau nggak pakai aturan ya kacau juga semuanya. Ya, puja-puji dulu. Nanti terlaksana semuanya. Jangankan barokah, rahmat juga turun kalau udah puja-puji. Kemudian dalam hal ini pasal semuanya, ya, pemaknaan dari horik menjadi khawarik. Ya, diulangi lagi. Ya, tadi di awal tentang hal khawarikul adat, khawarik. Tapi ini khorikul adat, khorik. Ya. Pemaknaannya dalam kisah Nabi Khidir. Yang pertama melubangi perahu, membunuh pemuda dan juga membangun jembatan. Apa namanya? Tembok, dinding, kan begitu. Itu dalam momen situasi yang berbeda-beda. Pelakunya sama satu. Benar. Nah, dari khorik menjadi khawarik. Paham? Perbuatan yang luar biasa dilakukan oleh orang yang luar biasa pada waktu dan momen yang berbeda-beda. Itu dari khorik menjadi khawarik. Ya. Nah, jika itu dimaknai nabi maka jenisnya adalah mukjizat. Jika para wali pun sama, yaitu adalah karomah. Nah, pemaknaan selanjutnya ya Nabi Khidir ya dengan khoriknya, khorikul Khidir. Ya, sedemikian rupa, tang.
Benar. Nabi kan nggak satu. Ya kan? Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak dan segala macamnya. Yakub kan ya. Yakub, Ishak. Kemudian Yusuf dan seterusnya. Musa sampai kepada ada Daud, ada Sulaiman, ada Isa, ada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirangkum semuanya disebut sebagai nabi atau rasul. Bener ya? Masing-masing nabi, masing-masing rasul ini mempunyai khorik masing-masing. Bener. Pada zamannya, pada waktu momen tersendiri. Bener. Karena disatukan, pelakunya adalah satu nabi, maka khawarikul nabi atau khawarikul nubuwah, khawarikul rasul. Paham? Wali pun sama. Ya. Wali dengan khoriknya masing-masing, keunggulan keutamaannya. Yang pasti khorikul ar-Rahman. Ya, atau khorik lil Rahman. Benar. Ya. Di ujung wetan, ujung kulon, ujung selatan, ujung utara, masing-masing wali dengan kekaromahannya. Ya, khorik. Ketika dibahas di zaman sekarang oleh kita, maka khawarikul wali. Paham? Siapa aja walinya? Benar? Nah, ini permasalahannya, ya kan? Untuk kita ngapain bahas orang lain? Ya, walaupun itu adalah panutan, nabi, wali segala macam. Untuk kitanya bagaimana? Ya, lantas bagaimana urusannya dengan hawarikannya Pak Kus, hawarikannya Mas Imam, hawarikannya Romo, hawarikannya Margono, gitu. Gimana ini? Awas nih, hawarik berarti ada khorik tersendiri. Wah, golongannya anak muridnya Margono mah nggak bisa nyembuhin. Ya, yang hebat mah hawarikannya Mas Nadi tuh ahli nyembuhin. Ya sah-sah saja. Kenapa tidak? Ya, mungkin ini ahlinya adalah bidang penyuksesan, ini ahli bidang pengobatan, sah. Ya, karena dalam hal kisah Khidir juga nggak ditemukan Nabi Khidir nyembuhin. Ya, tapi Nabi Isa ahli nyembuhin. Ya, jangan dibenturkan. Ya, Pak Cirebon nggak bisa itu untuk menjadiin gubernur, nggak ada presiden yang jadi minta doa ke Cirebon terus jadi gubernur segala macam. Kalau ke Bandung bisa, ya jangan dibenturkan seperti itu, salah pemaknaan khawarikul adat seperti itu salah. Ya, sehingga pemaknaannya sebutlah dalam hal ini adalah mama sepuh, mama amilin, muridnya banyak, ya kan? Mama sepuh dengan khawariknya banyak keutamaan, khorik, nempel kepada anak muridnya. Salah satunya adalah ayah, atau mama Ien, muridnya pun banyak, nempel ke ayah salah satu, muridnya pun banyak. Berarti masing-masingnya punya keutamaan khawarikul adat tersendiri. Maka dimaknai khawarikul adatnya ayah. Kan begitu? Saya pahami? Gampang ya? Gampang udah dijelasin mah. Yang susah tadi yang belum dijelasin itu. Sampai kepada pemaknaan yaitu tentang al-adah atau adat. Ya. Adat juga tidak saya temukan di dalam Al-Qur'an, ya. Mungkin ada yang pernah tahu ya, kasih tahu informasi ya. Saya nggak nemuin, ya adat itu. Apa sih adat? Itu pertanyaannya, apa sih adat? Adat itu adalah hasil kesimpulan dari pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan dan alam pada suatu tatanan masyarakat. Pusing kan? Pusing. Ngapalinnya seminggu. Ya. Suatu kelompok masyarakat, ya, gede, dengan adat istiadatnya. Sebutlah adat istiadat A. Tiba-tiba ini memisahkan diri, membentuk negeri lain atau wilayah lain, ya kan? Di sini pasti pingin beda dengan yang ini. Pakaiannya jangan sama, ya. Tradisi tarinya jangan sama, cara makannya kita jangan sama seperti mereka. Mereka daging ular, kita daging kadal misalkan. Kadal gurun kan begitu. Nah itu disepakati secara pemikiran kan, disepakati, dan itu nanti menjadi tabiat, karakter, warna khas tersendiri daerah tersebut, dan itu sering dilakukan berulang-ulang, ya maka disebutlah tradisi. Tuh. Dan disakralkan, namanya budaya. Ya, makan ular, makan kadal ya kan, loh, menurut adat sah-sah saja. Makan anjing, makan babi sah-sah saja. Kan begitu. Kata agama bagaimana?
Kata agama bagaimana? Makan anjing, makan babi. Kata agama kan? Nah, makanya agama nggak ngebahas adat. Tapi agama mengupas hal yang terbaiknya dari adat menggunakan kata urfi. Ya, contoh pemaknaan dalam hal ini yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ya, lengkapnya sampai kepada 204. Ya, kata pembinanya jangan banyak-banyak. Nurut aja saya mau pembina, enggak apa-apa. Ya. Pemaknaannya yaitu Al-A'raf 199. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'ariz anil jahilin. Khuzil afwa, jadilah engkau pribadi-pribadi pemaaf. Kayak orang Tangerang tuh. Spanduknya tuh kayak spanduk orang Tangerang tuh. Ya. Alhamdulillah, al-afu pemaaf. Ya. Pemaaf tingkatkan dari al-ghafur kan begitu. Ya. Ya iyalah gampuro. Sebab banyak orang yang memaafkan tapi nggak mengampuni. Gitu loh. Saya memaafkan tapi saya nggak bakal lupa kejadian itu. Pret. Ya. Saya memaafkan wahai mantan tapi awas loh. Ya, awas nih. Kalau udah al-ghafur harus otomatis udah pemaaf, nggak ada dendam, nggak ada kesel. Ya, nggak boleh marah, langsung aja gitu ya. Pilih pilihan, masuk profilnya dia, udah keluarkan dari grup, selesai. Nggak usah marah-marah gitu. Keluarkan, tendang aja, ngapain? Ya, mau menuhin anggota. Ya, komen tidak, nyumbang tidak, andil tidak, kontribusi tidak, ngapain dipelihara di grup, buang. Ya, biar dia mikir kenapa sih gue tendang gitu. Kalau dia nanya kenapa gue ditendang, ya lu nya layak ditendang. Ya biar eling gitu loh. Jangan kesannya dicuekin, biarin aja pengurus aja diem aja. Tegas pengurusnya. Ya tegas, jangan gitu. Ya. Ya iya. Datengin, kenapa penyebabnya? Kamu kok nggak aktif? Ya ngaji kagak, doa kagak, hadir kagak, nyumbang kagak, adil kagak. Maksudnya apa? Ke majelis tidak. Iya, datengin. Ada apa sih? Bisulan. Kan tahu jadinya kan? Begitu. Jadi kita nggak seudon. Oh, pemirsa bisulan. Ya, penuh. Ya. Suwe banget ya. Sudah 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh, masya Allah. Ya, itu tugas pengurus. Jadi jangan seudon dulu, kalau kesel segala macam nggak berangkat, datengin. Kenapa sih? Begitu, jangan main bonus dulu. Ya cara singkatnya kan gampang, tendang. Itu pengen tahu. Iya, menarik di atas penderitaan orang lain kan kurang ajar kan? Sibuk pendanaan nggak, dia diem-diem aja, cuman minyak doang, nyimak. Saya nyimak doang. La ilaha illallah, nyimak. Gua perhatiin enak bener nyimak. Gua nyimak pantas gitu kan ya. Ada yang nggak beres, ya saya japri. Brengsek. Iya. Yo ngampura ang. Maksud lu apa ngomong begitu? Ya ngampura ang, gua kesel ang. Sengaja ang saya keluarkan dia ang begini. Yang bener loh. Awas dalam dalam pantauan siapa masuk bisa di grup kan aja yang mau. Iya ya, jadi sini wadil afa, jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf, wa'mur bil urf ya, dan serukanlah dalam hal ini orang-orang untuk berbuat ma'ruf di sini. Nah, urusan urfi dengan ma'ruf dari satu akar kata ain ro fa ya, dimaknai arifah ya'rofu, bentuk isimnya adalah arafah, jamaknya irfanun atau irfan. Ya, secara bentuk lainnya, ya bentuk yang kedua arifa yu'arrafu, dan ini dengan ta'rifan atau ta'aruf. Zaman sekarang kan gak usah pacaran, ta'aruf saja. Alhamdulillah, sebulan 2 bulan cerai, monyong kan? Ya iya, yang ta'arufnya ada maunya. Sama yang ono aja kaya, bisa kerja. Begitu dibarengkan nikah segala macam, wah ternyata nggak pernah mandi. Ya bener cerai ya. Ya udah ya. Pokoknya patokannya dalam segala macamnya
adalah secara hindari maksiat. Itu aja, selesai. Islam mengajarkan pacaran, awas nih, mengajarkan cara pacaran. Ya. Kalaupun disebut dengan ta'aruf, ya bukan berarti nggak saling mengenalkan. Pacaran cara Islam itu saling mengenalkan orang yang memang tahu seluk-beluknya. Begitu. Ya, tanya si itu kalau tidur ngorok enggak? Oh, enggak tahu ya, saya enggak pernah tidur dengan dia. Wah, ya bukan ta'aruf namanya, bukan pacaran Islam. Harus tahu. Nanya ke maknya, "Mak, itu anakmu itu ngorok tidurnya merem apa ngorok?" Kayaknya sih merem kayaknya sih. Harus tahu lah maknya gitu, terangin. Anak gua tuh rewel, bawel, nggak bisa masak. Ya kalau ngamuk itu marah-marah. Kalau misalkan lagi cemberut diem, monyong. Kalau lagi manyun tuh, ujungnya tuh ke depan katanya monyongnya. Bener kan? Dijelasin apa adanya. Ini mah ya insya Allah lah nanti kamu bisa menjadi imam yang baik. Pokoknya tolong titip anak saya. Bukan taruh namanya, begitu mah. Ya nitipin. Main banget. Ya, boleh pacaran gaya Islam. Boleh. Kenapa enggak? Caranya ada pihak ketiga. Begitu. Yang enak kan pihak ketiga. Ya, titip salam dong mau pegang pipinya. Oh, ya pihak ketiga pegangin pipinya. Oh, enak banget. Brengsek namanya itu. Ini enggak begitu. Pokoknya hindari maksiat. Itu pokoknya hindari maksiat dengan cara apapun. Pacaran boleh, hindari maksiat. Ya, ngapel boleh. Ya, hadirkan RT RW, tapi penghulunya juga. Ya, kalian kelamaan. Pacaran apa? Ya. Jadi boleh enggak, Ang? Emang lu mau pacaran? Macam-macam loh. Setua, malu. Ya, malu sama Amir. Iya. Tantangan Amir lu ngeledek gua apa? Udah tua nggak mau antri apa gua kegiliran. Ya. Intermezzo. Jadi di sini dimaknai dengan urfi, ya kan? Wa arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu tinggalin sih itu orang-orang yang bodoh, jahil, orang-orang yang bodoh. Orang yang nggak ngerti tadi bigori ilmin itu. Ya udah kafir bodoh. Ya, udah melanggar, dinasihati nggak mau. Nah ini pemaknaannya dalam hal ini khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Ya. Ini adalah metode Islam ya dalam hal mengembangkan apa yang dimaknai dengan rahmatan lil alamin. Ya. Wa'mur bil urfi, serulah mereka orang-orang itu dengan menggunakan sentuhan dari adat kebiasaan mereka. Gitu loh. Sehingga dimaknai bahwa yang namanya adat kebiasaan, sebutlah adat, adat istiadat. Tadi di awal dikatakan ada yang baik, ada yang buruk. Itu menurut kacamata agama. Ya, secara usul fikih, dasar fikih, apa sih adat? Bagaimana sih adat? Hukumnya adat bagaimana? Ya, hukumnya adat boleh sah-sah saja. Ya, boleh. Tapi udah berkaitan dengan agama, maka harus sampai adanya dalil. Apakah melarang ataukah membolehkan? Ya, yang melarang berarti tinggalkan. Yang membolehkan berarti ini maksudnya pada urfi. Masuknya. Contoh, Al-Qur'an tidak menjelaskan ya bahwa sholat harus pakaiannya warna merah, kuning, hijau, polos, enggak mengatakan. Ya enggak? Enggak ada. Tuh. Imam manapun enggak mengatakan. Ya, yang dikatakan adalah tutup aurat. Caranya bagaimana? Tergantung adat kebiasaannya. Sana Arab Timur Tengah biasa pakai gamis seperti itu kan? Dengan udang-udang seperti itu kan? Pakai burka cadar, bener? Itu adat mereka, dan itu boleh. Kenali dari situ. Sholatlah kalian. Bajunya pakai mana? Bagaimana pakaiannya ya Rasul? Ya udah, begini aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, lah Indonesia karena primitif dan segala macam, pakainya kotekan segala macam, ya akhirnya dibentuklah apa yang dimana dengan mungkin sarung atau kain, kan begitu, bajunya kokos atau panjang, baju musim segala macam, terus sholat nggak pakai gamis kayak Timur Tengah, boleh bil urfi, kenapa tidak? Kenali budaya yang baiknya, ya
lihat syariatnya, ya, secara Quran, hadis, ijma qiyasnya membolehkan tidak? Boleh, maka bisa adat tersebut diangkat menjadi hujah dalam hal kita beragama. Ya, pakai begini, gaya yang ono boleh, pakai peci hitam, gaya Indonesia boleh, kenapa tidak? Judulnya biar rambut nggak nongol. Ya kan? Tapi ada yang pakai peci hitam, rambutnya nongol ke depannya. Warikul adat, sah-sah saja. Ya, nganeh-nganehi dan terjadi pada orang yang aneh luar biasa kan? Ilmunya hebat, kecerdasan luar biasa kan? Jangan lo tiru seperti itu. Karena apa? Lu ilmunya nggak sepadan. Iya, dia luar biasa. Emang lu mau niru Musa? Mau niru Hidir? Dibantai lu. Mau niru beliau? Dibantai lu. Udah, mau santri, mas sopan santun, pakai yang bener. Itu udah tingkatannya tinggi itu. Ya. Iya, jangan coba-coba. Ya, alhamdulillah. Ya, gambaran keteladanan banyak. Jadi termasuk dalam hal ini adalah untuk hal kitanya. Nih, untuk hal kitanya nih. Ya. Apa yang dimaknai dengan hal metode pendekatan kepada santri, kepada jamaah, kepada anggota? Kenali adat istiadatnya. Ya. Arahkan ini orang mana pedagang, ya pakai ya teknik cara trik pedagang segala macamnya, amalannya pun disesuaikan. Kan begitu. Nasihatnya pun jangan disamakan. Begitu. Ya, maka Anda nanti sebagai pembina berstatus sebagai yang mursyid. Gitu, mursyid itu sebutan untuk guru torekot. Yang bagaimana sih? Ya, yang mendidik, yang membimbing, mengarahkan, memandu. Bahkan kalau nggak punya modal, modalin. Gitu loh. Bahkan kalau butuh pembelaan, dibela. Itulah namanya guru mursyid. Ya. Kadang kan begitu udah ditolong, udah dipinjemin duit kan kabur. Brengsek jadinya, jadi santri brengsek. Iya, dari tolong dipinjemin modal segala macam malah kabur, ditagih malah marah-marah, malah nggak ngaji lagi, keluar lagi, kurang ajar. Ya, tuntut di akhirat, ya iyalah. Emang sebatas dunia aja lo hidup, ada akhirat, tuntut di akhirat. Selesai permasalahan udah. Mau lari kemana lo? Ya tetap aja lo nanti bermuaranya juga kelak ke akhirat kan, ketemu di sana kita. Ini apa lo? Ya iya. Ngopi dulu. Iya. Kelatok ya. Lantas bagus untuk kitanya bagaimana? Ya dalam hal ini. Ya, kenali adatnya. Ya. Terutama diri pribadi masing-masing, kenali adatnya. Adat yang jelek bagaimana sih? Kok bisanya kita dijauhi sama temen? Kok bisanya kita nggak ada simpati temen ke kita? Aku jangan egois dulu. Ini Quran juga menegaskan bahwa setiap musibah yang terjadi pada diri manusia itu dikarenakan kesalahan si itu manusianya. Bukan kesalahan Allah, bukan kesalahan Allah, bukan kesalahan orang lain, kesalahan lu sendiri. Awas nih, Quran itu sudah wanti-wanti. Ya, sudah wanti-wanti. Setiap musibah, baik penderitaan, kesialan apapun yang menimpa dirimu, itu mutlak kesalahan pribadimu. Enggak usah tawar-menawar. Ya, jadi kenali. Kenapa bisa seperti ini? Kenali kesalahannya. Kenali dari kebiasaan sendiri-sendiri, adatnya bagaimana? Adat perilaku diri nih, tabiat karakter nih. Adate konon lho. Adate siro. Ya. Paham gak sih? Bocil sih ngerti ya? Bocil sih ngerti kan ya? Ya bocil emang adate kan kon. Bener kan? Emang adate konon. Wong ini nyengit ya kan? Gimana? Orang Sulawesi gimana ini? Orang ya, Irian Jaya. Maksudnya ya enggak, ngerti enggak maksudnya? Ngerti ya? Ngerti. Yang blasteran Jawa. Orang pasti ngerti. Ya, sudah ngerti ya? Adat. Oh, saya tamang geus adatna gitu. Geus adatna kitu, benar. Artinya, ya begitulah. Nah, kenali, pahami di situ. Jangan masa bodohkan. Awas, Al-Qur'an ini membahas urfi. Nanti adat yang baikmu, nah itulah yang menjadi sebagai wasilah untuk engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dengan sopan santunmu dibarengi dengan ketauhidan, silakan siar ketauhidan dengan sopan santun.
ya kan? Dengan engkau diunggulkan secara rezeki dan engkau dermawan, dibarengi dibentengi dengan tauhid. Nah, jalan kasih akan tauhid dengan kedermawananmu. Ya, sopan santun, dermawan segala macamnya. Kenali di situ. Jadikan urfi keunggulan tersendiri, tabiat karakter asli dari diri sendiri. Makanya saya sering menyerukan, jadilah diri sendiri yang disukai orang lain. Nggak perlu figur-figur yang lain lah, ya tetap jadi diri sendiri agar yang tetap disukai oleh orang lain. Kan mutlak harus mempunyai karakter, kan sudah ada, tinggal mencontoh Rasulullah Muhammad, selesai permasalahan. Nggak usah mendewakan yang ono, ya nggak usah memuja-muja yang ono. Udah ada kita akhlakul karimah, nggak perlu revolusi akhlak. Udah ada akhlakul karimah, tinggal make. Ngapain direvolusi loh? Repot-repot banget, buang-buang energi. Udah pakai aja akhlakul karimah, makarimal akhlak, pakai, nggak usah direvolusi lagi. Ya enggak? Ngaji kasih gampang, pengen yang angel. Nah, lalu bagaimana tujuannya dalam hal ini? Kaitannya dengan Khawarikul Adat versi Asma Abdul Jabbar, ya, yaitu menanamkan 6 kesanggupan. Zatliko latayun kun fayakun kaos. Yang namanya ditanamkan berarti dengan harapan tumbuh. Ya, tumbuh nanti berbuah menghasilkan. Ya, pastikan adatmu sudah dipisah, mana yang jelek, mana yang bagus nih. Ya, jadikan wasilah engkau nih yang baik, adat yang baikmu nih. Ya, jadikan wasilah, biasa rapi dengan tauhid, sampaikan dengan kerapihanmu. Ya. Jangan dengan bau badan, nggak pernah mandi, ngapain? Tauhid begitu enggak, itu mah jelek, buang. Ya. Nah, kenali itu dulu. Baru dengan itu nanti bisa ditanamkan Khawarikul Adat di situ. Nanti akan tumbuh keutamaan loh, akan ada dukungan dari alam, petunjuk dari alam. Ya, dengan belajar bertauhid, engkau punya banyak janji yang belum ditepati. Ya, semenjak dihawari kok banyak ular yang masuk ke rumah sih. Ini nagih janji lu. Kan begitu, nagih janji itu. Alhamdulillah ngamalin ini, saya sering kedatangan kupu-kupu masuk ke rumah. Itu berarti ada tamu, ada rezeki. Kan begitu, suara tokek segala macam, ada rezeki segala macam. Ya udah, karena latar belakang banyak utang, berarti rezeki yang satu untuk bayar utang, jangan untuk piknik. Ya, utang di warung banyak, utang ke temen belum kebayar, dapat bantuan dari pemerintah buat piknik, kan blow on. Duit Covid buat jalan-jalan, kan blow on, utang masih utuh. Maksud lu apa begitu? Ya itulah. Ya, Arid Anil Jahilin, tinggalin orang-orang bodoh, prinsip-prinsip seperti itu bodoh, tinggalin. Ya, tauhid bercerdas. Ya, pulang piknik tetap aja rokok, ngutang, kopi, cabe, sambal, sayuran ngutang ke warung. Kan aneh, padahal baru nerima bantuan Covid 600.000. Kan koplas. Bantuan Raskin dijual berasnya, koplak juga. Iya, nggak enak alasannya, udah miskin belagu loh. Nggak enak ngasih Raskin itu, bisa jual aja, beli buat yang enak, yang super. Udah miskin belagu loh. Miskin aja, nggak usah belagu gitu loh. Ya. Emang kalau bakal beras Raskin terus mati gitu? Enggak juga kok. Ya udah, tinggal lihat aja. Beras Raskin nggak masalah, yang penting lalapnya, ya kan, sate. Ya cukup makan sama sambal doang, sama kecap nggak apa-apa, lalapnya sate. Raskin nggak apa-apa. Kenapa masakan Raskinnya? Awas, ini khusus untuk orang-orang saya, ini maksudnya jangan belagu lah. Ya, umum aja, umum biasa. Jangan sampai itu nanti ada Mas Imam mau main ke rumah, wah dia mah nggak suka Raskin, nasinya kita Raskin, ayo kita beli, kan repotin jadinya. Ya, dia mah kopinya sukanya yang hitam, ini adanya kopi putih, kopi kuning, wah gimana ya, nggak suka yang sasetan, tuh kan, jadi orang kepo di situ. Akhirnya, Pak Imam, sayanya lagi di luar, lain kali aja mainnya, puas, nggak jadi kan? Ya iya,
Karena belagu begitu sama nggak bakal ngopi kalau nggak ada kopi anu palsu. Tuh, awas udah ikut keumuman aja. Dan itu yang dikenali adalah urfinya. Ya, agar tumbuh di situ nantinya irhas dan segala macam. Kenali yang baiknya. Kenapa? Kalau yang dikenali yang buruknya dan kau tanam khawarikul adat yang buruk akan tumbuh istijran, akan tumbuh kehinaan. Gitu loh. Dimodali terus-terusan, bangkrut terus-terusan sama ihana kehinaan. Ya. Tuh, diistimewakan kerezekiannya tapi tetap maksiat, istijran namanya. Nanti di akhir dengan sakit gak sembuh-sembuh, puas. Begitu. Nah ini buang yang jeleknya, prinsip jelek, ukuran hidup yang jelek segala macam, adatmu, kelakuanmu jelek, pinggirin. Ya, pinggirin. Gitu. Ya. Yang baiknya di sinilah engkau tanam khawarikul adat, 6 kesanggupan agar tumbuh menjadi irhas. Alhamdulillah ada pertolongan alam. Kan begitu. Aduh musim pandemi ini usahanya sepi, usahanya nggak jalan segala macam. Ya udah lu jualin aja masker gua, bener? Ada pertolongan kan? Lah ini sibuk cari masker kemana-mana, dagangan nggak dapat, berarti kan kehinaan di situ. Nggak ada temen yang merekomendasikan usaha apa kayak apa, kehinaan ada di situ. Ya, tapi begitu ada yang modalin segala macamnya, alhamdulillah ada yang mengarahkan, berarti alam ini mendukung, alhamdulillah. Awas jangan maksiat terus kalau istijran. Begitu caranya. Pilih yang baiknya. Tumbuhkan situ adanya irhas dukungan alam. Alhamdulillah alam udah mendukung. Bener kan? Ya begitu. Nandur singkong juga sama. Nandur singkong di aspal, di trotoar mana jadi. Bener. Butuh pemeliharaan segala macamnya, itu maksudnya. Ya, syukur-syukur naik kepada tingkat maunat. Ada pertolongan dari doa-doa dari orang-orang soleh. Kan begitu. Dari doa bersama ada kebarokahan karena kita maunat, kita rajin ibadah. Ya, guru mendoakan semoga sukses, kan semoga maksud dan tujuannya terkabul. Alhamdulillah, doa bersama moga kita semua ada dalam kemuliaan, dalam keselamatan. Amin. Kan begitu. Alhamdulillah itu maunat bentuknya. Syukur-syukur naik adanya kekaromahan. Bener, para leluhur ayah mama yen masuk kubang karomai Anda spesial enggak? Spesial di situ. Makanya tanamkan itu 6 kesanggupan di tempat yang baik, di adatmu yang baik. Ya, pemarah buangin itu, ngapain pemarah buang jelek gitu. Ya, udah royal baik hati rajin nabung. Nah itu wajib ditanami khawarikul adat di situ. Ya Allah saya kan orangnya rajin nabung ya Allah. Jadi biar rajin tambah nabungnya, duit yang banyak dong ya Allah. Ya nggak masalah karena engkau nanamnya di yang baiknya, bener. Begitu, rajin nabung, rajin ngaji segala macam, alhamdulillah. Sampai akhirnya kepada tumbuh keutamaan berbentuk kemujizatan. Ingat ya, kemujizatan, sifat. Bukan mujizat, kemujizatan. Mujizat milik Nabi, milik Rasul nggak masalah, tapi kemujizatan, ya jika Allah menghendaki, kenapa tidak? Ya kan, kemarin miskin, sejam kemudian kaya. Emang bukan mujizat? Mujizat sama bentuknya, tapi sifat kemujizatan. Kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba Raja Arab ngasih warisan nih, jalanin tuh perusahaan. Ya kalau Allah udah berkehendak mau ngapain? Raja Arab yang mana sih? Asli Arab sono, Arab asli. Raja. Benar. Ya. Lah dia kemarin bujangan miskin, sekarang aduh semenjak nikah sama itu anaknya menteri kaya tajir. Emang yang salah siapa? Kalau Allah menghendaki. Tapi jika Anda maksiat, istijra jatuhnya nantinya. Dia tidak bisa menggunakan memanfaatkan kesempatan, Anda akan terhina di situ. Mantu orang kaya koplak, main baik, judi baik, bohong baik, kehinaan terus jadinya. Ya, awas dia bisa jatuh ke taraf yang rendah Anda. Jadi bagaimana fungsi hadarikul khawarikul adat bagi diri masing-masing? Apa untuk hebat-hebatan? Apa untuk saktian? Apa untuk sombong-sombongan? Enggak kan? Ini perlu dijelaskan karena nggak ada yang menjelaskan seperti ini. Ini ilmu dasar tapi nggak ada yang menjelaskan. Meyakini Anda menganuti tapi nggak ada yang menjabarkan dengan sedemikian rupa. Untuk apa sih khawarikul adat? Ya biar membuka pori-pori lahir batin. Simpel banget. Ya. Agama nggak sesimpel itu. Ya. Agama mah kompleks, lengkap.
Ya, lengkap tapi menyenangkan, begitu agama mah. Ya, nyenengin. Sekalipun ruwet segala macam tapi nyenengin. Itulah tauhid. Ya. Maka saking ruwetnya, udahlah, enggak kieu lah, males lah. Aduh, istijra, kehinaan namanya. Iya. Jadi silakan bagi yang sudah tertanam khawarikul adat 6 kesanggupan zatli kolatayun kun payakun gaos, ya. Terus potensikan sampai tumbuh di situ, ya. Bulir-bulir keutamaan. Ya. Ada hasil di situ dari kita mendalami tauhid asma Abdul Jabar. Ya, jangan pernah benturkan dengan manapun, asma mana Bandung, Sulawesi, Sumatera, segala macam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, jangan benturkan. Inilah khawarikul adatnya kita seperti ini. Ya, dan ini baik. Kenapa baik? Karena alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan, kita tumbuh, bener. Lestarikan itu. Munculkan masing-masing prestasi. Silahkan. Ya. Bagi yang hadarikul atau khawarikul adatnya nggak jalan atau batal segala macam, silakan hubungi pembinanya. Ya, jangan lupa bawa kresek. Ya, bisa dipahami? Kresek, bisa dipahami maksudnya kresek? Kalau nggak jelas, nggak kelihatan. Nih, bawa kresek maksudnya. Jangan ngiseng gitu loh, tolong dong, enak aja. Ngatur mau siapa? Ngaji kagak, hadir kagak, ambil kagak, minta tolong di grup apa-apaan. Hadir ke majelis, datengin. Ya, persaksian itu namanya. Syarat seperti itu hadir. Anda. Ya, senyumin aja itu ketuanya, senyumin. Awas, peringatan bagi kita semua. Bisa dipahami? Ya, baiklah, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Nanti kalau ada bahan untuk kajian, maksudnya untuk tanya jawab, ada yang mau dipertanyakan, ya sepertinya tadi pemaknaan Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa rewel bawel segala macam karena punya misi umat. Ya, jangan sampai umat ngambang. Nabi Musa belajar, pengen jelas, karena di belakangnya ada beban, yaitu umat. Adapun sama, secara pribadi Anda boleh, ya. Asalkan ya paham, tapi ingat ada istri, ada anak, ada teman, ada saudara yang kadang-kala nanya ke kita, bener harus paham Anda. Makanya Anda di sini harus bisa memahami makna, maksud dan tujuan dari kajian. Benar? Baiklah, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menjelaskan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita. Semoga apa saja yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan pengertian sebagai bahan untuk kita terapkan dan menjadikan akidah dalam kehidupan sehari-hari.